Halo, selamat malam, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada. Hari ini di penghujung ya, di penghujung tahun 2022 nih ya, dan ini adalah uh, talk show kita yang terakhir gitu ya, sebelum sebelum menutup akhir tahun 2022 ya. Karena minggu depan kita sudah libur sampai nanti awal tahun kita mulai kembali. Jadi ini kita tutup untuk belajar sesuatu yang luar biasa ya. Nah, hari ini kita kedatangan seorang coach yang sangat luar biasa dan saya kenal beliau ini orangnya humble gitu ya, orangnya humble, baik hati, selalu mau berbagi dimanapun, selalu mau uh, selalu mau bersharing gitu sama teman-teman yang lain untuk berbagi, menceritakan hal-hal yang beliau yang sudah dapatkan. Dan beliau ini sangat luar biasa karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang beliau sudah jalani ya. Saya sedikit bacakan CV-nya beliau nih. Oke. Beliau ini sekarang ini adalah sebagai professional coach ya sejak tahun 2016 ya, dan bahkan sekarang sudah sebagai mindfulness teacher ya, dan sudah sangat banyak sekali, sudah lebih dari 170 jam yang di coaching baik personal maupun grup. Kemudian beliau juga ini pernah bekerja di BP Indonesia ya, selama 10 tahun, kemudian di PT Gema bukan Gema Kebijaksanaan ya, Gema Deka ya. Ya, itu konsultan. Ya, konsultan ya. Terus di Arco sebagai Information Technology ya, manager. Dan pendidikan beliau ini luar biasa, teman-teman. Beliau lulusan Certified Neuro Leadership Practitioner, kemudian juga Mindfulness Based Cognitive Therapy, kemudian juga Professional Trainer, juga EI Trainer, Brain Based Coaching, Mindfulness Teacher, Executive Coach. Wah, banyak ini ya. Saya nanti nggak bacanya kehabisan, kelamaan. Iya, Pokoknya luar biasa ya. Baik, kita panggilkan Coach Arida. Oke, namanya Arida Wahyuni ya lengkapnya. Oke, malam ini Coach terima Arida. kasih. Terima kasih Pak Ari sudah mengundang ke sini. Salam kenal teman-teman yang belum kenal sebelumnya. Tadi panjang banget ya ceritanya. Sebetulnya saya sekarang memang mengikuti passion ya. Passion saya memang tentang mindfulness, tentang hidup berkesadaran. Dan dengan emotional intelligence juga ya. Karena emotional intelligence kan berarti kita juga sadar terhadap emosi diri kita gitu. Jadi, nah ini saya sedang menyiapkan nantinya ada modul tapi baru tahun depan tentang mindful productivity. Jadi mungkin di sini bicara sedikit ya kenapa mindfulness itu perlu juga untuk produktivitas, dan memang saya percaya sih setiap orang itu pasti punya karya kan. Punya karya yang memang spesifik, itulah manfaat dia berada di dunia gitu, kira-kira gitu ya. Dan untuk berkarya ini tentunya butuh sadar, butuh fokus. Tanpa fokus kita nggak bisa produktif ya kalau terlalu terpencar-pencar gitu pikirannya. Nah, mindfulness ini melatih kita untuk bisa fokus dan kita berkarya sesuatu yang memang sudah menjadi bekal kita ya, potensi dan bekal kita kenapa kita berada di dunia ini gitu. Itu sih yang saya Ya, percaya ya. Saya oke. boleh izin share screen ya. Nah, ini materinya pasti menarik sekali ini. Kita tutup Tadi. akhir tahun supaya lebih bagus lagi ke tahun depan ini. Iya, nah ini biasanya kan suka ada resolusi gitu ya, resolusi tahun depan atau apapun. Nah itu ya sama, maksudnya itu tanpa kita fokus gitu ya, tentunya susah ya. Kalau misalnya kita maunya A, tapi di tengah jalan belok B, C, D gitu, jadinya A-nya nggak kejadian ya. Kira-kira gitu sih, simpelnya gitu. Nah, tadi saya udah diperkenalkan ya, jadi nggak perlu diperkenalkan lagi. Seperti itu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman di sini open kamera nanti karena ada latihan satu teknik ya karena waktunya terbatas. Kalau bisa open kamera dan kita partisipasi aktif aja, ngobrol aja ya.
Karena ini mungkin bukan tema yang asing mungkin ya teman-teman udah pada mendengar gitu tentang mindfulness itu istilah aja sih. Tapi sebetulnya intinya tuh berkesadaran gitu. Kira-kira seperti itu. Dan untuk teman-teman yang nanti aktif, partisipasi, open kamera, saya punya 2 ebook tentang stress free productivity. Ya, karena sekarang memang zamannya banyak sekali yang stres ya karena perubahan yang banyak sekali gitu. Oke. Hmm, bener ya, perubahan itu luar biasa ya. Sampai kemarin tuh sempat ngobrol sama teman-teman tentang ada yang mereka mau merekam gitu musik. Saya tuh masih inget CD gitu ya. Terus kita jadi bernostalgia kan. Masih sempat mengalami kaset nggak? Dari piringan hitam masih sempat mengalami nggak gitu. Jadi kita tuh kayak piringan hitam, kaset, CD. Nah sekarang udah bener-bener semuanya digital. Tinggal Spotify, iTunes gitu ya kan perkembangannya luar biasa gitu. Jadi sempet ini ya, sempet sempet kaget juga memang luar biasa ininya apa perkembangannya. Nah, sebelum kita mulai mungkin saya ingin tahu ya dari teman-teman di sini apa yang diketahui tentang mindfulness. Boleh mungkin pernah dengar tapi belum yakin tuh apa gitu ya. Boleh ditulis di chat, boleh juga kalau mau open mic silahkan Ya, yuk kita sambil ngobrol aktif berpartisipasi aja. Apa ya, yang teman-teman di sini mengerti atau mengetahui tentang mindfulness? Nggak ada yang benar salah kok. Ya ya. silahkan kalau mau chat boleh, mau sambil sharing boleh. Di sini hadir Suster Simona. Selamat malam, Suster. Halo, Suster Simona. Selamat malam, selamat kenal. Ya, salam Iya, kenal. Baru bergabung malam ini. ada Ya, dari senang. kota mana nih kalau Suster Simona? Dari Ende Flores. Wah, Wow, luar biasa. luar biasa. Iya, Tadi malam baru kabarin mau hadir ya. iya, Iya, betul. senang banget. Iya, 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 iya. Udah pernah Iya, dengar belum sih istilah mindfulness gitu? Kayaknya mungkin sekarang ada disebut-sebut ya, kadang-kadang di media. Menurut kalau ini Suster Simona udah pernah dengar belum apa sih buat Anda ya artinya itu? ya kalau untuk saya ya, Mm-mm. mindfulness ini bagaimana saya membangun sebuah kesadaran dalam diri tentang apa yang saya alami sehari-hari dalam Ya, kesadaran itu. Jadi ya, apa yang saya tangkap melalui objek penglihatan, betul, pendengaran, atau perasaan itu yang kemudian membangkitkan kesadaran saya akan stimulus-stimulus yang timbul itu. Itu betul, dia. betul. Wah, keren banget. Bener banget, Suster. Siapa lagi yang mau sharing? Mungkin punya pengertian yang mirip-mirip, berbeda juga boleh. Ya, Pak Tri, saya silakan. Budi Triharjono, Mbak, dari Oh iya, Pak. Apa Bogor. kabar, Pak Tri? Salam kenal semuanya ya. Jadi Ya. mindfulness itu in my mind adalah bagaimana ketenangan hati kita yang selalu Hmm. connect pada Yang Maha Hmm. Kuasa secara spiritual ya, apapun Ya. agamanya. Ya. Kemudian bagaimana ketenangan hati kita ini menjadikan sesuatu yang stres menjadi Hmm. eustress, bukan distress ya. Dengan Betul. kehadiran hiruk pikuk lingkungan kita, bagaimana hati kita ini ya mind, body, and soul ini stable untuk Hmm. melakukan kegiatan. Yang Ya. akhirnya juga whatever it happens di lingkungan kita, itu kita akan tetap tenang, bisa ya Mm-mm. visi kita juga tercapai, kemudian spiritual kita juga tetap, sosial kita juga stabil, dan seterusnya. Mm-mm. Kira-kira itu, in my mind. Mohon Ah, maaf kalau kurang keren pas. banget. Itu udah advance mindfulness itu, Pak Tri. Keren, keren, Pak Tri. Thank you, Iya, thank iya, you. benar, benar, benar. Ya, memang nanti kita akan bahas. Jadi mindfulness memang berkesadaran. Kalau misalnya kita lagi stres pun kita sadar gitu. Ini ada stres, kita sadar juga. Nah, dengan kita sadar kita berarti tidak terbawa ya sama Right. stresnya itu. Kira-kira begitu ya. Tapi memang ini perlu dilatih juga gitu. Biasanya kita ke bawah stres, ke bawah CSD, ke bawah ini, ke bawah itu. Nah, jadi kita belajar menyadari itu semua ya. Nah, ini dari eh, Pak Ya, Wisnu, mindfulness itu meditasi kesadaran. Iya, iya, iya. Memang saya juga ini ya arahnya ke situ. Jadi kita membangun kesadarannya ya, kesadarannya. Kemudian dari Bu Desti, mindfulness adalah suatu praktek dilakukan untuk mengobati pikiran berdasarkan meditasi. Ya, jadi kita mengelola pikirannya ya. Kadang-kadang pikiran kita isinya self-talk negatif, prasangka buruk, terus memaknai sesuatu juga kurang ini ya memberdayakan. Jadi
kita lebih sadar sama pikiran-pikiran kita ya, kira-kira gitu. Oke, makasih, makasih. Ini udah advance semua ini. Kayaknya, kayaknya kita langsung latihan ya, nggak perlu ngebahas ini. Oke, boleh saya lanjut dulu ya, izin ya. Nah, saya mau ini dulu ya, maksudnya supaya objektif ringannya aja nih. Ini sih ringan yang ini ya. Ya, apa namanya, nggak sedalam yang Pak Tri sebutkan mungkin ya teman-teman ya. Tapi apa buat yang belum tahu mindfulness, kita akan bahas lagi sedikit aja. Terus kenapa bisa meningkatkan produktivitas? Karena biar gimana pun sebagai manusia pasti kita berkarya ya, nggak mungkin diem aja gitu. Tapi akan berkarya. Nah, jadi bagaimana sih supaya kita produktif? Kemudian ada satu latihan nanti kita sama-sama ada latihan untuk meningkatkan fokus supaya kita bisa produktif. Sebelumnya saya mau ngangkat dulu nih fenomena sekarang yang luar biasa ya. Saya mungkin nggak mengalami waktu saya zaman sekolah, tapi anak-anak saya sekarang sekolah dengan kayak gini nih dunianya. Jadi semakin banyak distraksi karena sosial media dan iklan-iklan tuh di internet. Begitu kita buka HP pasti ada iklan yang popping gitu ya. Nah, dan itu bersaing supaya menarik perhatian kita karena inginnya ada transaksi di situ ya, belilah apanya, programnya lah, produknya gitu. Jadi kita semakin ditarik oleh atensi ditarik oleh segala macam yang ada di sosial media maupun internet. Nah, ini menurut penelitian juga memang sekarang tuh kemampuan atensi kita tuh semakin pendek. Semakin pendek, dan ini ada penelitiannya. Karena sosial media itu memberikan efek dopamin gitu. Jadi kita kan scrolling di TikTok itu kan baru cuman 30 detik tuh udah seneng gitu ya. Ini lucu gitu ya. Nanti scrolling ke bawah, ini lucu gitu. Jadi kita mudah banget mendapatkan itu apa reward yang bikin kita I want more gitu. Jadi semakin pengen lebih cepat lagi dapat dopamin, dan itu adalah suatu adiksi, dan ini bukan apa ya, bukan sesuatu yang cuma dongeng, ternyata memang terutama anak-anak ya mudah sekali gitu apa terkena adiksi sosial media, HP, game dan sebagainya. Kita perlu banget hati-hati ya sekarang. Nah, kemudian di perusahaan juga sekarang itu kan perubahannya cepat sekali. Jadi karyawannya dituntut untuk bisa cepat belajar, cepat bisa beradaptasi. Itu menimbulkan stres, menimbulkan emosi yang destruktif dalam arti jadi nggak yakin saya bisa nggak ya ini, atau nggak jadi kesel. Baru aja sistemnya berubah, dia udah berubah lagi gitu ya. Mungkin ada yang mengalami ya. Dan bisa jadi burnout. Itu juga menurunkan produktivitas. Jadi kita ada di dalam dunia yang sekarang seperti ini ya, perubahan cepat, kemudian teknologi juga cepat sekali, dan semuanya tersambung sehingga semuanya mau narik perhatian kita. Kalau udah pernah nonton film yang di Netflix tuh, Social Dilemma ya kalau nggak salah ya, itu juga gitu ya, menjelaskan bagaimana kita tuh benar-benar diperhatikan tingkah lakunya dengan bagaimana kita menggunakan internet. Mereka merekam tuh, kita sering ngebuka situs apa, misalnya saya gitu ya, lagi pengen tahu bagaimana sih cara menurunkan berat badan. Nanti iklannya muncul terus segala macam yang berhubungan dengan menurunkan berat badan yang mereka ingin saya ngeklik kan. Begitu saya ngeklik, follow gini-gini ya sudah hilang perhatian, atensi dari pekerjaan, malah ketarik ke iklan tersebut. Mengalami nggak? Mungkin nggak pernah ya saya aja yang kayak gitu. Tapi ya itu maksudnya kita harus hati-hati gitu, harus mindful juga waktu menggunakan internet, rupanya di ini apa kayaknya mau ditangkap gitu supaya ada transaksi. Nah, ini salah satu hasil dari penelitian yang mengatakan ya apa aja sih yang dialami oleh orang-orang di kantor sana gitu. Distraksinya tuh apa aja. Ya, sekarang kan sistemnya tuh open space ya. Ternyata open space itu juga mengurangi fokus gitu karena ada diajakin ngobrol lah, atau nggak ada orang ngobrol di sebelah kita jadi ikut nimbrung gitu ya. Chatty worker itu paling tinggi itunya, distraksinya. Itu gara-gara tadi ya open space konsep. Kemudian noise. Nah, ini yang apa namanya yang tadi saya sebutkan, karena jadi overwhelm, ngerasa aduh berubah, belum belum menguasai A, udah sistemnya udah B, udah segala macam ya. Jadi itu overwhelming gitu. Dan itu bikin kita jadi nggak bisa fokus nih kalau misalnya kita emosinya tuh merasa overwhelm ya.
Kemudian kebanyakan meeting. Nah, sosial media ini sampai 56%. Tinggi ya. Jadi saya sampai pernah lihat tuh komputer tuh kan suka screen-nya dibikin tinggi ya. Pernah lihat kan? Itu ada slotnya loh buat naruh HP. Dalam hati saya, gimana kerjanya? Jadi ada screen, tapi ada slot buat naruh HP. Jadi memang itu kebiasaan yang kurang baik sih menurut saya ya. Kerja, tapi di depannya ada HP juga. Tapi katanya sekarang banyak yang seperti itu gitu. Dua-duanya di ini ya, maksudnya sambil sosmed, sambil kerja. Itu nggak fokus gitu. Nah, kemudian ini impact-nya dari tadi ya, dari tidak bisa fokus tadi, dari penelitian juga, akhirnya hampir 54% ini tidak perform, ya karena nggak fokus ya. Kemudian jadi tidak produktif, ya itu berhubungan erat ya. Dan 20% malah tidak bisa memenuhi potensi terbaiknya gitu. Ya karena terdistraksi, tidak bisa fokus gitu. Nah, di Indonesia sendiri gimana? Di Indonesia sendiri tuh ini karena stres ya, hampir 40%. Tahun 2021 tuh ada survei, hampir 40% karena stres jadinya tidak bisa bekerja dengan produktif. 46% tidak bisa bekerja dengan produktif. Gitu. Ya, jadi memang sekarang kita perlu banget nih mengelola stresnya, karena stres mengurangi fokus. Dan kalau kita nggak bisa fokus tadi ya, jadi nggak bisa produktif, nggak bisa perform, tidak bisa benar-benar memaksimalkan potensi kita. Nah, akhirnya sampai untuk gen millennials itu, ini attrition rate itu berarti yang keluar ya dari perusahaan tersebut, itu bahkan sampai 68%. Gen Z itu sampai 81%. Nah, kalau misalnya kita merasa nggak bisa memaksimalkan potensi di tempat kerja tersebut, ya kemungkinan besar mendingan keluar ya, bener nggak? Kalau cuman tadi ada 20% yang merasakan, aduh saya nggak bisa memaksimalkan potensi ini di sini gitu. Oke, nah kalau dengan teman-teman di sini gimana? Ada nggak yang mengalami distraksi seperti itu atau mengalami overwhelm juga gitu? Atau merasanya, oh enggak, saya udah ini ya, maksudnya mungkin nggak terpengaruh gitu. Silakan. Ada yang mau share atau mungkin pernah mendengar ya temannya, putranya, karena sekarang ininya beda ya, maksudnya beda banget ya lingkungannya ya. Tadi karena adanya perubahan cepat dan juga teknologi yang juga sekarang sangat terbuka gitu. Ya, Silakan ada yang mau. Iya, tergantung. Patri, silakan. Kebetulan saya di bidang pendidikan sekarang ini. Yang sebelumnya saya di oil and gas company ya, untuk satu international company. Jadi ada shifting of paradigm bagi saya. Kalau kita lihat anak-anak sekarang itu yang sekolah di tempat kita itu banyak yang seperti ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Padahal sekolah kami adalah sekolah yang umum gitu. Jadi satu tuntutan bahwa si guru juga harus bisa memanage anak yang seperti itu. Yang kategorinya adalah sedikit tapi kan mengganggu. Hanya karena ya puji Tuhan alhamdulillah bahwa kami bisa menghandle beberapa sehingga it seems to be that others itu juga tertarik ke situ. Padahal kami bukan sekolah BK gitu loh. Nah, tuntutan-tuntutan yang ada baik dari teman-teman sekolah yang satu kelas yang keganggu dan bisa fokus, tapi juga ada juga yang tidak bisa fokus. Sehingga orang tua juga ada hal masukan yang sedemikian rupa. Itu satu hal. Nah, yang lain adalah gurunya, Ibu. Gurunya juga perlu dituntut kan, bagaimana menghandle murid yang normal dengan yang tidak normal. Nah, ini juga mungkin di community. Karena anyhow di community juga begitu. Pasti ada di antara anggota masyarakat kita itu yang sepertinya apa ya, nyeleneh gitu ya. Maaf. Misalnya iuran warga nggak bayar harus diingatkan dan sebagainya. Itu sesuatu yang common. Nah, kita menghadapinya kan perlu beberapa hal kan, ya fokus, ya ikhlas, ya mengingatkan dan sebagainya. Hanya kalau kita tidak punya maturity yang saya artikan sebagai mindfulness, bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita kan juga jadi stres sebetulnya begitu. Iya. Tapi how to manage it dan bagaimana kita bisa fokus, bagaimana kita bisa konsentrasi agar ya the show must go on dengan cara yang terbaik juga. Kira-kira seperti itu, Ibu. Iya, makasih. Betul. Jadi di sekolah anak saya juga ada anak kebutuhan khusus dan itu biasanya akhirnya ada pendampingnya khusus juga ya. Jadi gurunya
Nggak Ya, bisa dia mungkin megang juga anak-anak normal, megang juga anak-anak kebutuhan khusus. Jadi harus ada guru pendamping khusus gitu buat ya, anak itu ya. Kalau enggak ya nanti satu kelas jadinya ikut ini, ikut tertunda ininya belajarnya ya. Bener-bener. Jadi banyak sekali sih yang apa? Yang bisa mempengaruhi fokus kita, termasuk tadi ya, emosi ya. ya, Kesel misalnya. Kesel nih orang kenapa sih nggak bayar iuran misalnya. Nah itu jadi waktu kerja gitu pikirannya masih mikirin itu gitu. Wah, pekerjaan saya terhambat nih gara-gara yang itu nggak bayar ya, iuran gitu. Iya memang. Nah itu memang ada tekniknya ya untuk memproses emosi. Karena emosi itu pasti ada sesuatu artinya yang ini perlu diselesaikan nih gitu. Cuman right, penyelesaian terbaiknya seperti apa ya? right, Yang dengan sadar gitu kan, dengan ya, mature tuh seperti apa. Jadi kita nggak bereaksi secara ya immature ya. Kalau bereaksi secara immature tuh misalnya kita WA-in gitu ya, WA tapi dengan kata-kata yang tidak menyenangkan misalnya, terus nanti malah clash ya, kayak gitu. Nah itu kan kita berarti perlu mengelola dulu emosi kita ya. Di situ kita perlu kesadarannya, ya. benar-benar banget. Saya izin ini dulu ya, lanjut dulu. Ada lagi yang mau share mungkin satu lagi boleh tentang apa nih yang dihadapi tantangannya tadi sehubungan dengan gimana saya mau bisa fokus gitu. Ada nggak yang mengalami tiba-tiba kok scrollingnya udah 1 jam ya? Misalnya dengan sosial media itu kan lucu-lucu ya kadang-kadang ya. Jadi tiba-tiba udah terbuang waktu nih 1 jam gitu. Atau apa ya tantangannya silakan. Ada lagi atau cukup? Pak Hari sendiri ngalamin nggak? Eh, Kalau saya ngalamin kadang-kadang ya dalam pekerjaan bisa ngalami gitu, Bu Arida. Jadi Hmm. udah dituntut pekerjaan, waktu yang diberikan, maksudnya udah Hmm. sempit, terus pekerjaan yang mau diberesin itu banyak. Jadi kayaknya kadang-kadang tuh jadi cepet stres gitu ya. Iya benar 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 benar. Itu diberesin, yang mana yang mau gitu. Kadang-kadang gitu. Iya Nah, iya kadang iya. Ya, itu tadi overwhelm tadi ya. Overwhelm karena di sini udah 10 hal yang perlu diselesaikan ya. Sebetulnya kita padahal sebaiknya menyelesaikan satu persatu kan. Kalau dalam mindful itu ya udah misalnya yang paling penting dari 10 ini satu. Ya udah satu ini yang 9 nanti dulu gitu. Tapi kan itu berarti kita mengatur kan, mengatur pikiran kita kan karena pikiran nanti akan bilang, yang ini juga penting, yang ini juga penting, ini rame di pikiran kita. Nah, mindfulness tuh melatih melatih pikiran kita bisa ya udah pokoknya yang paling penting ini satu dan saya mau fokusnya ke satu ini aja. Yang lain nggak usah diperhatikan dulu sekarang gitu. Kita jadi mengelola menata pikiran kita. Jadi ini perlu latihan sih, memang perlu latihan. Ya, nanti kita ada latihannya ya. baik. Izin share lagi screen-nya. Ya, jadi kenapa kemampuan untuk fokus dan kemampuan sadar itu penting gitu. Nah, saya mungkin mulai dulu ya. Kalau tidak bisa fokus dan kesadarannya rendah, apa yang akan terjadi? Nah, itu tadi kita jadi tidak konsisten sama goal sama prioritas. Jadi overwhelm ya. Karena kita nggak bisa megang. Pokoknya nih goalnya ini, prioritasnya ini. Tapi begitu berdatangan, kita jadi overwhelm gitu. Dan kemudian jadi mudah terdistraksi. Jadinya pekerjaannya lambat selesainya ya kalau terdistraksi. Bisa juga kita bikin kesalahan dalam kerja. Karena dengan kita nggak fokus, itu biasanya jadi pikiran kita juga jadinya jadi terbatas ya. Jadi bisa membuat kesalahan, bisa merasa stres ya. Jadi karena udah pekerjaan yang nggak selesai, apa namanya salah pula gitu ya. Jadi kita jadi stres karena jadinya bertumpuk gitu pekerjaannya nggak selesai. Dan dia ya bisa juga akhirnya ditegur atasan. Bahkan kalau kita nggak perform, bisa juga kita dipecat ya gara-gara itu. Jadi memang fokus itu penting banget ya untuk kita selalu bisa melatihnya. Dan ini ada top 10 skill 2025, terutama teman-teman yang karirnya masih panjang ya. Itu ada 7 skill yang membutuhkan daya fokus dan kognisi di sini ya. Dan nanti apalagi tadi semakin cepatnya teknologi dan semakin luasnya kesempatan gitu ya. Nah itu diperlukan misalnya analytical thinking. Kalau kita nggak bisa fokus atau kita mudah stres dan secara emosi nggak stabil, ya pasti pikiran akan terganggu juga.
Ya ini contoh aja sih bahwa kenapa penting gitu. Dan ini saya seneng banget nih kata-kata dari salah satu guru ya namanya Tony Robbins. Itu fokus itu membawa energi. Jadi apapun yang kita fokuskan, disitulah energi kita mengarah. Bener ya? Jadi kalau kita nggak fokus loncat-loncat, berarti energi kita juga tersebar-sebar. Nggak ke satu hal aja gitu. Dan apapun yang kita berikan energi, maka dia akan growing. Ya. Nah ini kalau kita latihan mindfulness itu, kita tuh bisa mengamati gitu ya. Bisa mengamati misalnya saya menolak sesuatu gitu. Saya nggak mau nih, saya nggak suka sama dia nih gitu misalnya gitu. Tapi saya mikirin dia terus gitu. Artinya saya kasih energi sama pikiran negatif itu kan. Gitu. Jadi begitu kita bisa memperhatikan pikiran kita nih isinya apa nih yang saya sedang kasih energi sekarang. Apakah sebetulnya itu yang terbaik gitu ya? Apa manfaat energi saya? Apakah untuk memperhatikan itu apa enggak? Gitu. Nah, kadang-kadang nih sekarang kalau kita tidak melatih, kita nggak menyadari nih energinya ke situ, kadang ke sana gitu. Ya, dan kita di sini diajak untuk coba latih untuk menyadari pikiran kita karena isi pikiran itu artinya adalah energi yang kita berikan ke situ gitu. Berarti kan penting banget ya. Dan apa yang kita berikan itu akan malah growing gitu. Pernah dengar kata-kata ini nggak? What we resist persist. Apa yang kita tolak malah jadi gede gitu. Karena kita kasih energi. Begitu kita mikirin, aku nggak mau itu, aku nggak mau itu. Ya sebenarnya itu lagi kasih energi. Karena kita pikirin gitu. Kalau misalnya memang kita udah fokus ke hal lain yang memang kita mau tuju, kan kita nggak akan mikirin yang tadi ya, yang negatif tadi gitu. Nggak usah diperhatikan gitu, kira-kira. Ya enaknya sih ngomongnya gitu ya, tapi makanya kita perlunya melatih pikirannya untuk bisa seperti itu, melatih atensi kita ya, kira-kira gitu. Oke, nah jadi ini sih apa namanya prinsip yang ingin saya perkenalkan bahwa fokus itu adalah sebenarnya superpowernya kita. Karena fokus tadi membawa energi dan energi akan menumbuhkan apa yang kita tadi perhatikan tadi. Jadi fokus tadi kan bisa membuat pekerjaan cepat, lebih cepat selesai dengan maksimal. Kalau kita pikirannya lompat-lompat, nah akhirnya kita akan sulit menyelesaikan pikiran. Nah, saya ngambil contoh, ya paling gampangnya mungkin atlet menembak ya, dia kan harus fokus. Nah, ternyata dia bilang dia juga punya tuh pikiran-pikiran itu, pikiran-pikirannya itu self-doubt, meragukan. Jadi waktu dia mau kompetisi itu kan, aduh bisa nggak ya saya misalnya gitu. Ah nanti saya kalah gitu ya, itu kan self-doubt ya, itu pikiran-pikiran yang dia perlu bisa mengelola, tidak memperhatikan self-doubt-nya, tapi kontrol aja supaya fokus ke sasarannya gitu. Kita pasti punya juga ya pikiran-pikiran self-talk yang seperti itu. Jadi kalau kita fokus, pikiran kita lebih jernih, bisa lebih cerdas ya karena tidak lompat-lompat, energinya tidak terbuang-buang, bisa kreatif sehingga performa kerja kita menjadi lebih tinggi kira-kira gitu. Ya, nah akhirnya cita-cita kita begini ya, apapun karyanya kita kalau kita fokus maka bisa produktif, bisa lebih sukses. Ya. Nah, kira-kira teman-teman setuju nggak ini? Ya, Bapak Ibu setuju kah? setuju. Setuju sekali. Setuju. Iya ya. Jadi memang di zaman yang penuh distraksi nih, mau nggak mau kita memang harus latih nih. Karena kalau nggak pikiran kita terbawa dengan itu tadi ya, dengan godaan-godaan sosial media, juga dengan apa stres yang makin tinggi juga ya, mungkin karena banyak perubahan tadi. Nah, kita mulai ke mindfulness ini sebentar aja sih, karena di sini Bapak Ibu udah pada tahu ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan kita bisa lebih fokus gitu kalau kita mindful. Mindful itu artinya juga aware ya. Nah, ini contohnya ini aja, mindful nih yang penuh penuh nih mindful. Itu berarti segala macam dipikirin ya, ada 10 hal yang loncat-loncat kita pikirkan. Tapi kalau kita benar-benar sadar penuh, kita lagi duduk di taman, kita akan ini ya, menggunakan semua panca indera kita ya, benar nggak Bu Simona? Jadi saya melihat pemandangan, saya merasakan anginnya mengalir. Jadi saya menikmati gitu, menikmati keberadaan saya di taman. Tapi kalau misalnya pikiran kita penuh, ya nggak memperhatikan tamannya kan, tapi kita perhatiannya ke pikiran-pikiran dan kita nggak akan menikmati tuh duduknya di taman. Oke, jadi ini kalau definisi umum ya, tapi ini jangan nggak harus jadi patokan apa harus begini gitu. Tapi yang tadi teman-teman Bapak Ibu bilang juga betul.
Jadi memang kita secara sengaja memang kita ingin memperhatikan, ingin mengalami penuh gitu apa yang sedang terjadi di saat ini, di sini dan di saat ini, tanpa judgement, tanpa menilai. Jadi misalnya saya melihat ada orang jalan kaki gitu ya, saya melihat orang jalan kaki, tapi judgement itu akan bilang mungkin kenapa ya dia bajunya seperti itu gitu ya misalnya ya, menilai gitu atau dia mau kemana ya. Nah itu sudah mulai membahas. Tapi kalau mindful itu kita benar-benar hanya menerima informasinya ya, melihat gitu dan kita mengamati aja sudah, tidak ada judgement di situ. Judgement ini biasanya kita otomatis sih, otak kita memang senangnya memang melakukan judgement. Nah, kalau sudah melakukan judgement itu kita menyadari aja, oh itu pikiran, oh itu judgement gitu. Karena kita juga nggak mungkin, kalau kita mencoba mengusir gitu, saya nggak mau ada judgement, jangan ada di sini. Itu kan sama aja ya jadinya. Jadinya kita menolak sesuatu dan what we resist persis gitu. Kita sadarin aja gitu. Oh iya ada itu pikiran juga judgement. Tapi kita nggak usah diperhatikan gitu pikiran itu. Ya nanti kita akan latihan ya. Nah pikiran itu menariknya nih kalau kita perhatikan, pikiran itu isinya masa lalu atau masa depan. Karena apa yang terjadi di saat ini itu bukan pikiran, tapi yang kita alami langsung dengan panca indera kita, ya. Atau kita bisa melihat pikiran kita ya dalam dalam mata apa namanya? Mungkin matanya tuh mata apa biasanya ya dibilangnya, pokoknya mata di mind kita ya, di pikiran kita bisa melihat tuh pikiran kita. Kita bisa melihat apa namanya? Ini ya screen ini bisa mengalami misalnya suhu kita bagaimana, itu semuanya hanya bisa dialami langsung yang terjadi di present moment ini. Tapi kalau pikiran itu isinya pasti sudah lewat atau belum ada, masih in the future gitu. Jadi untuk kita bisa melepaskan pikiran sebetulnya paling mudah memang dengan menggunakan nafas, karena nafas itu kan memang in the present moment ya. Begitu kita present, biasanya gunakan nih sensing di badan, pikiran tuh akan mulai lepas gitu. Kadang-kadang kan yang dibilang kan, susah saya melepaskan pikiran gitu ya. Makin berusaha mau melepaskan pikiran, itu juga sebenarnya suatu pikiran gitu. Udah aja langsung aja kita rasakan gitu ke badan kita nafas. Nggak usah diperhatikan lagi gitu pikirannya. Jadi seperti itu ya. Latihan paling mudahnya memang to be present is to sense your body. Itu paling gampang ya. Dengan nafas tadi ya paling gampang. Jadi kalau kita terlalu banyak ke past, nanti nyangkut di masa lalu gitu ya. Kalau ke future kita jadi worry. Tapi coba kita present, simpelnya misalnya makan gitu ya, makan present. Benar-benar menikmati wanginya makanan, kemudian di mulut bagaimana. Nah, jadi hal-hal kecil tuh jadi sesuatu yang mengagumkan gitu ya. Makan tempe tuh kayak, oh tempe nih ya enak gitu. Jadi sesuatu yang simpel-simpel gitu tuh pernah nggak ngalamin gitu? Maksudnya ada waktu benar-benar present dan mengalami tuh ada rasa kagum gitu. Padahal mungkin cuman tempe atau mungkin cuman apa gitu. Tapi kok jadi beda ya kalau kita present gitu. Kualitas pengalaman kita. Gimana Bapak Ibu di sini pernah nggak? Pasti kita pernah ada momen-momen present seperti itu ya. Momen-momen istimewa misalnya pas lagi melihat pemandangan yang sangat indah atau misalnya pas melihat anak pertama gitu ya atau cucu pertama itu pasti kita hadir sehadir-hadirnya di situ karena benar-benar ingin mengalami momen itu ya gitu. Oke, nah ada yang mau komen? Sorry tadi kayak dengar suara. Belum? Oke. Nah, sebetulnya menyadari semua yang sedang dialami itu apa sih gitu, caranya gimana gitu ya. Nah, kita bisa menyadari apa yang terjadi di luar diri kita. Jadi, melalui panca indera ini ya. Jadi, apa yang kita lihat, kita dengar, sentuh, atau aroma yang kita cium, atau yang kita kecap. Tapi tanpa judgement-nya, tanpa analisanya. Jadi, benar-benar direct experience-nya ya. Nah, bisa juga kita menyadari apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, inilah yang tadi kalau kita perlu mengelola emosi,
perlu mengelola stres, maka kita perlu tahu ya, apa nih isi pikiran kita, apa perasaan saya. Kemudian badan saya bagaimana rasanya, karena kan emosi bisa dirasakan di tubuh. Kemudian perbuatan saya nih sesuai nggak dengan nilai-nilai yang saya miliki misalnya. Jadi ada dua sisi ya, keluar itu kita present dengan pengalaman di luar, atau pengalaman yang di dalam nih, pikiran, perasaan, dan sebagainya tadi. Jadi kita akan latihan. Ini secara umum manfaat mindfulness dari salah satu risetnya itu udah banyak sekali ya. Tapi ini saya ringkas yang ini aja, yang secara pendek. Jadi bisa meningkatkan kesehatan fisik mental karena mengurangi stres, mengurangi depresi, cemas, juga emosi-emosi negatif. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan produktivitas itu adalah mengurangi overthinking. Begitu kita menyadari pikirannya, berarti kita sudah keluar dari pikiran itu. Dan kita bisa memutuskan, saya nggak mau mikirin yang ini deh, saya mau fokus gitu. Begitu kita sudah bisa menyadari ya. Jadi mengurangi overthinking bisa meningkatkan fokus, daya kognisi, kreativitas, dan regulasi emosi. Nah, kemudian ada juga dampaknya kepada relationship. Ya, memperbaiki relationship karena kita harus bisa lebih hadir waktu bersama orang lain. Bisa mendengarkan reaksi kita juga. Bisa kadang ikut merasakan ya, emosi yang dirasakan orang tersebut gitu. Jadi itu empati, listening skill sehingga bisa membangun trust di dalam relationship. Itu saya berusaha mempraktekkan ya dengan anak-anak saya nih listening skill gitu ya. Kadang-kadang kan sebagai ibu tuh cuman pengennya cepet, ayo cepetan mandi gitu karena udah terlambat sekolah misalnya gitu ya. Nah sebenarnya anaknya maunya main-main gitu. Nah itu jadi perlu mengelola emosi diri dulu ya. Setelah itu baru mendengarkan dia maunya apa gitu. Nah, setelah itu baru ya udah deh sambil main sambil mandi gitu. Menghindari kalau nggak kalau saya paksa-paksa kan jadi malah jadi ribut ya sama anak tuh. Oke, nah ini ada satu hal tentang multitasking ya yang menarik. Yang sekarang itu banyak katanya pekerjaan yang ditulis bahwa saya dicari kandidat yang bisa multitasking gitu. Karena pekerjaannya tuntutannya saking kata Pak Hari tadi ya, 10 hal harus selesai semua dalam 1 jam. Padahal sebetulnya ternyata otak kita tidak punya kemampuan bisa melakukan kompleks task tuh 2 sekaligus. Kalau simple task masih bisa ya, sambil nyetrika, sambil ngawasin anak gitu, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya bikin laporan, 2 laporan bersamaan sekaligus, itu pasti pusing tuh kepalanya. Karena memang nggak mampu ya di daerah sini nih yang otak bagian sini tuh kan yang bagian fokus sama berpikir. Jadi biasanya satu gitu kalau tugas kompleks tas tadi seperti bikin laporan atau bahkan mendengarkan orang lagi coaching misalnya ya, itu hanya bisa satu, nggak bisa ini deh. Hasilnya nanti malah berantakan dan buat kita malah stres juga ya. Jadi ada penelitiannya bahwa kita memang nggak bisa. Bahkan kalau kita memaksain gitu merasa bahwa enggak kok saya udah multitasking, sebetulnya malah mengurangi produktivitas bahkan sampai 40% gitu. Karena sebenarnya yang kita lakukan tuh sebetulnya switching dari tugas yang A ke B, nanti dari B ke A lagi gitu. Jadi kita cuma mondar-mandir aja antara A sama B, di mana waktu kita pindah dari A ke B, tas ini ya, itu ada momen yang diperlukan untuk loading gitu, kayak komputer yang atau HP gitu yang kalau buka aplikasi baru, itu kan muter-muter gitu ya, loading ya. Itu sama, otak kita juga perlu waktu untuk loading kembali. Makanya sebetulnya malah mengurangi produktivitas. Bahkan itu tadi waktunya untuk loading tuh bisa sampai 20 menit menurut salah satu penelitian ya. Jadi hindari sih kalau bisa, hindari, fokus aja ke satu hal. Kalau tadi ada banyak sekali tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang sama, memang kita perlu pilih satu yang terpenting. Terus fokus ke situ gitu. Memang 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 otaknya begitu ya. Oke. Nah, nah sekarang kita udah mau latihan nih. Kira-kira sebelumnya apakah ada ini dulu sharing atau pertanyaan dulu sebelum latihan? Ini latihan yang memang kita akan melatihnya tuh untuk tadi bisa fokus, bisa menenangkan pikiran, nggak terbawa-bawa sama pikiran, akhirnya emosinya juga jadi naik turun gitu ya. Ini namanya latihannya mindful breathing. Ya tadi ada yang raise hand, silakan. Stefandi, silakan Pak Stefandi mau tanya.
langsung Iya, atau Iya, sama malam Bu Arida. malam Pak Pak Sopani. Hari, ya ini ya sharing yang sangat bagus ya. Mm-mm. Ini saya mau tanya Bu, kebenaran di saya sendiri termasuk yang tidak bisa multitasking. Hmm. Artinya kalau udah ngerjain satu pekerjaan, Oh, kita bagus dong. fokus, kerjaan yang lain nggak bisa diselesaikan. Nah, Hmm. pertanyaan saya kadang-kadang saya kan di bagian sales Bu ya. Hmm. Saya itu kadang-kadang kita ngalah ketemu klien yang kurang enak lah sehingga membuat mood kita jadi kurang. Nah, untuk bertemu klien berikutnya itu kadang-kadang saya Hmm. agak susah Bu. Iya. Untuk cepat loading lagi, kalau komputer itu kan bisa loading lagi awal Iya. lagi. Nah, itu saya Iya. susah, mungkin satu hari saya tunda besok. Nah, mungkin Bu Hmm. Aida punya trik-triknya sendiri gitu. Iya, 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 iya. Oke, terima Iya, kasih. makasih. Nah, itu berarti perlu memang ada pengelolaan emosi ya, Pak Stefandi Hmm. ya, karena pasti apa namanya normal kalau kita ngerasa kesel gitu dengan perlakuan tadi. Jadi yang mungkin ada teknik yang nanti bisa dicoba ya, karena sekarang waktunya nggak cukup. Tapi memang perlu untuk berjeda dulu, berjeda gitu ya, merasakan nafas dulu. Terus kita mengakui perasaan kita. Jadi jangan ditekan, Pak. Kalau misalnya, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa dengan orang seperti itu gitu. Nanti juga ini, nah jangan. Justru kita akui gitu bahwa saya kesel sama dia gitu ya. Saya kesel, saya marah sama dia. Kayaknya perlakuan dia ke saya nggak pantas misalnya gitu. Itu kita terima bahwa kita merasa marah dan kesal. Kasih waktu sekitar misalnya lagi sibuk nih ya, minimal tuh 2 menit, minimal 2 menit untuk kita melepaskan pikiran-pikiran tuh. Biasanya pikiran ini juga sibuk gitu. Pikiran itu akan mungkin blaming dia, blaming diri kita karena sesuatu yang memang belum apa ya, belum selesai gitu. Tapi pikiran itu perlu kita kita beri jarak gitu. Kalau kita selalu terbawa oleh si pikiran kesel itu, nanti marahnya nggak kelar-kelar, makanya sehari gitu ya, bisa lama. Tapi begitu kita bisa mengakui, menerima si emosi itu, tapi tidak terbawa oleh pikirannya yang beruminasi ya, maksudnya berputar-putar gitu kayak, ya nih orang emang kayak begitu, dulu juga saya juga begitu, ini begini begitu. Nah itu tuh cerita itu tuh, kalau nggak dilepas pikiran itu, emosinya juga akan terus naik turun. Tapi hanya untuk kalau misalnya untuk menerima saja bahwa oke, saya merasa kesal dan apa pokoknya it's not okay, kita izinkan di badan kita dirasanya di mana nih si kesel itu. Diizinkan dulu, biarin dulu gitu untuk merasakan. Kalau kita nggak kebawa pikiran, sebetulnya emosi itu cuma 90 detik dirasakan di badan. Kalau menurut Bu sainsnya ya. Arida punya trik nggak Bu untuk mengesampingkan sementara gitu? Karena kalau pada saat kita Heeh. ketemu, Ya, jadi kan maksudnya sekitar 2 menit tuh izinkan. Paling nggak kita tahu bahwa oke, saya memang kesel. Setelah itu kita fokus lagi ke tujuan, Pak. Paling cepat tuh memang dengan fokus tujuan saya nih apa. Tujuan saya adalah misalnya mau nextnya mau menjual lagi atau bisa juga solusinya apa nih untuk orang ketemu itu. klien berikutnya misal gitu Bu, Itu supaya fokus tidak lagi. Heeh. hmm, Ya, berarti kalau misalnya pertama perlu diizinkan dulu, setelah itu baru fokus ke tujuan barunya. Tapi jangan jangan si emosinya itu ditekan. Tadi kan sudah diterima, diakui. Itu dulu step pertama. Karena kalau tidak dilakukan, kita akan tetap membawa si rasa keselnya ke klien berikutnya gitu, Pak. Itu nanti malam hari memang itu perlu diproses lagi gitu. Jadi kita begitu ada waktu di rumah ya, sebelum tidur kita bisa refleksikan lagi. Apa ya tadi kejadian itu tuh sebetulnya apa sih sebetulnya yang terjadi, apa yang dibutuhkan oleh saya, apa kira-kira ya solusi terbaiknya. Itu malam harinya ya, karena kan kalau siang hari mungkin sudah harus ketemu klien selanjutnya ya. Nah, cuma tadi itu memang jangan ditekan si emosi itu. Dia akan berpengaruh terus soalnya sepanjang hari. Diakui, diterima gitu, Pak. oke oke. Paling nggak kasih waktu 5 menit deh gitu. Nah, 5 menit mungkin belum kelar ya, masih nih kesel gitu. Ya udah, nggak apa-apa nih kalau masih kesel nanti malam ya kita kayak bikin date gitu, Pak. Ya kalau nih ada rasa marah, oke nanti malam ya jam 9 yuk kita ini lagi, kita apa namanya refleksikan lagi.
Tapi sekarang saya mesti ketemu klien, kita fokus ke tujuan gitu. Gitu. Oke. Fokus ke Ya, tujuannya terima apa. kasih banyak Bu Arida. Tapi jangan ditekan. Kalau ditekan itu sebetulnya, wah nanti ke bawah sih itu. Nggak akan Oke. hilang ya kalau belum diproses sampai selesai ininya. Sedikit pengalaman boleh Bu Arida? Iya, iya, silakan. Jadi bagaimana misalnya kita menghadapi difficult people ya, atau orang yang seenaknya, sikapnya dan Hmm. sebagainya. Dan biasanya mereka itu untuk menutupi apa yang dia lakukan kesalahan itu Hmm. akan melakukan sesuatu yang apple polishing lah, apa dan Ya, sebagainya, seperti seolah-olah ya. nggak ada apa-apa dan sebagainya. Well, betul. Nomor satu saya kira kita harus menerima. Nah, kata-kata menerima ini kan dengan hati ya, tidak hanya Iya, logika, itu dengan hati. Jadi kita terima apa adanya. Orang itu seperti itu ya. betul. Mungkin kita bisa lihat kelucuannya, kita bisa lihat Allah itu menciptakan sesuatu yang seperti itu, termasuk ya apapun juga ya kan makhluk Allah juga kan gitu. Kalau kalau kita lihat Betul. begitu, kemudian betul kita terima, kemudian kita ingat baiknya orang itu apa? Ya pasti ada baiknya kan, nggak mungkin nggak gitu. Hmm. Kita memaklumi. Baru dari Ya. situ kita harus setting something gitu kan, setting something ya. Oke ya mungkin perlu kita bina dan sebagainya, dan pembinaan itu Mm-mm. biasanya not only one atau two times atau three times, tapi bertime-time gitu kan. Betul. Kadang-kadang perlu kesabaran Benar, gitu. Itu seperti benar, itu. benar, benar, Nah, benar. dari situ ya udah kita pasti memang harus melakukan kembali lagi. Jadi kalau kita menghadapi klien, menghadapi customer yang seperti itu ya, kalau tadi sudah kita terima, kita pasrahkan, kemudian Mm-mm. dibayar juga sudah, kita siap smiling, kemudian kita lakukan lagi, apalagi klien yang lain kan. Iya, Karena udah sudah menunggu ya. kita kadang-kadang Ya, terima kasih Pak Tri. dengan kita sendiri kan, kita ini sebagai apa ya, pelaku sandiwara lah. Aduh, Hmm. jangan-jangan begini. Padahal klien yang lain mungkin juga lain gitu loh. Dan misalnya kita ditolak itu kan sesuatu yang wajar sebenarnya gitu. It's very Ya, natural gitu loh. Kita menawarkan sesuatu nggak selalu diterima kan. Sama dengan orang betul. menawarkan sesuatu ke kita juga nggak selalu menerima dan don't feel guilty kan begitu istilahnya gitu. Mm-mm. Iya, It's betul, your betul. experience ya, bagaimana kita apa ya berdealing dengan people supaya kita tetap dalam keadaan yang apa ya hati kita juga cool, kemudian secara spiritual juga kita selalu bahwa ini juga makhluk ciptaan Tuhan gitu. Kira-kira gitu, Ibu. Mohon Iya, maaf. Ya. benar-benar banget, Pak Tri. Itu memang tetap membutuhkan latihan ya, karena nggak sekali jadi. Tapi dengan kita melakukan nanti perenungan malamnya, biasanya kita suka dapat ya, begitu kita menanyakan ke diri, kenapa ya saya mengalami ini, sebenarnya ada pelajaran apa ya buat Ya. saya, gitu. Karena itu pasti kejadiannya pasti nggak ada yang kebetulan, dan pasti ada sesuatu yang bisa saya pelajari dari situ. Kalau Right. saya tuh biasanya tuh ngelihat dulu di saya nih ada belief apa nih, paradigma apa. Saya cari nih, ini dari ego apa dari mana gitu. Tapi itu kan takes time ya untuk melihat ke diri. Nah, kalau memang nantinya akan ketemu, kalau memang kita perlu melakukan sesuatu yang misalnya katakanlah dia memang kasar gitu ya. Kasar itu kan berarti mungkin kita perlu bicara sama dia bahwa oh, kalau bicara jangan kasar gitu dong, misalnya gitu ya. Kalau memang memang perlu dikoreksi di luar sana. Tapi kadang-kadang yang dikoreksi tuh beliefnya kita, paradigma kita sendiri. Kadang ada ya, sering juga begitu ya. Jadi memang itu perlu ini dulu, perlu hening dulu malamnya ya. Sementara kan siang-siang kan nggak sempat, nggak sampai siang-siang itu kan udah harus next client. Nah itu minimal kita ini dulu apa, pertama jangan menolak, menerima, tapi bisa dengan mereframe tadi ya Pak Tri bilang tuh berarti kita mereframe bahwa ya dia mungkin seperti itu, mungkin dia di rumah bertengkar kali sama istrinya atau apa gitu ya, itu kan mereframe ya Pak ya. Jadi sekedar sekedar ini aja apa namanya supaya kita bisa berubah emosi kita gitu dari yang kesel ke netral dulu. Nah, Right. ya udah gitu untuk kita bisa siap ke klien berikutnya, kita kemudian set lagi tujuan kita nih kepada klien berikutnya. Kita fokusnya ke yang next aja. Ya. Yang tadi terjadi ya udah nanti malam saya akan refleksikan gitu. Right. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Arida. Pak Tri, Iya, terima kasih masukannya Pak Tri. makasih, makasih. Saya Perlu nggak jam punya. terbang ya, Bu Rida ya. Perlu jam terbang. Ya, memang Semakin kita memang mungkin dihadapkan dengan orang-orang seperti itu pasti ada sesuatu buat kita apa namanya kita grow gitu di dalam pastinya. right. Kita
sudah siap latihan? Kita latihan dulu. Siap dulu. Insya Nah, Allah. ini latihannya mindful breathing namanya. Jadi kita akan fokus ke nafas kita. Di sini kita sambil kita sebenarnya belajar untuk tidak melekat sama pikiran. Kita akan melepaskan aja pikiran karena kita akan fokus ke nafas. Nah, dan ini juga kita melatih untuk fokus. Fokus karena begitu kita nanti tiba-tiba ada pikiran datang gitu ya. Kita sadari aja bahwa oh ada pikiran gitu, tapi jangan terbawa. Biasanya kita terbawa ya. Nah, kita belajar nih untuk melepaskan diri dari pikiran. Tapi sadar, bukan tidur ya. Kadang-kadang begitu nggak ada pikiran, ngantuk gitu. Enggak, ini sadar, tapi tidak terbawa pikiran. Dan begitu kita sadar bahwa misalnya kita udah terbawa oleh pikiran, kita refocus. Nah, refocus itu sebenarnya itu adalah gerakan yang melatih otot sadar. Jadi kalau ada pikiran jangan dimarahin ya pikirannya. Justru itu adalah latihan kita untuk refocus. Ya, kira-kira gitu. Nah, ini sebaiknya sih 10 menit setiap hari, tapi mulai dari 5 menit dulu pagi-pagi atau bisa malam. Nah, setelah itu baru boleh dipanjangin jadi 10 menit, jadi 15 menit. Nah, sekarang kita coba 5 menit dulu ya. Sekarang ambil posisi dulu aja yang nyaman. Yang penting nanti badannya nggak sakit ya. Biasanya tegak tuh paling bagus ya buat badan. Dan kemudian paling nyaman sebenarnya tutup mata atau melihat ke bawah. Ya, kita mulai ya. Boleh berdoa dulu sebelum mulai. Nah, ini nanti caranya. Kita akan memulai latihan mindful breathing 5 menit dulu ya. Kita mulai dengan merasakan nafas kita. Menyadarinya di tubuh kita. Rasakan sensasi di dada naik. Dan juga merasakan di hidung udara yang keluar masuk. Rasakan juga keseluruhan badan duduk di sini. Rasakan tekanan antara bokong kita dengan kursi. Di sini nanti kita akan letakkan fokus kita, atensi kita ke salah satu titik di tubuh yang kita pilih. Bisa memilih fokus di hidung dan merasakan sensasi udara keluar masuk. Bisa juga merasakan sensasi di dada. Merasakan otot dada dia berkembang, dia mengempis. Nanti pikiran akan datang biasanya. Pikiran bentuknya bisa kata-kata, bisa image. Kita sadari saja bahwa ada pikiran datang, tapi biarkan dia berlalu, jangan diikuti. Kembalikan lagi fokusnya ke nafas. Jadi di sini kita belajar untuk menyadari pikiran, tapi tidak mengikutinya. Bisa juga dibantu dengan mendengarkan piano, tapi tidak menganalisa lagunya. Apabila nanti mendapati pikiran kita sudah mengembara, tidak apa, jangan dijudge, tetap dengan ramah. Kita kembalikan saja fokusnya, kita refokus ke nafas. Begitu terus menerus. Di sini kita sedang melatih otot kesadaran. Kita sudah mulai bisa melihat apa nih isi pikiran yang datang.
apakah tentang acara tadi siang atau rencana-rencana besok. Kita hanya menyadari, tidak kemudian menjadi berpikir, lepasin aja, jangan diikuti, kembali lagi ke nafas. Apabila kita tidak memberikan fokus kepada pikiran yang lewat, maka kita tidak memberikannya energi. Semakin kita sering berlatih tidak memberikan fokus dan energi kepada pikiran yang lewat, lama-kelamaan pikiran itu akan menjadi lebih diam. Jadi kita bukan berusaha membuat pikiran diam, tapi karena kita tidak memberikan atensi, dia akan diam dengan sendirinya. Kalau kita memerangi pikiran, sebenarnya kita sedang melawan pikiran dengan pikiran juga. Nanti malah ramai pikiran. Kita jaga terus fokusnya ke nafas, fokus lembut, tidak menolak pikiran, tidak melekat, hanya menyadari dan melepaskan. Sini teruskan latihannya sampai kita mulai mengenal rasa tenang. Apabila pikiran-pikirannya sudah tidak lagi melekat pada kita, biasanya kita merasakan tenang. Kenali rasa tenangnya, nikmati rasa tenangnya, tapi juga tidak menggenggam, tidak melekat, tidak menjadikannya tujuan. Karena ini adalah sebetulnya naturalnya kita. Saat tidak melekat pada pikiran, tidak terbawa oleh pikiran, adalah state naturalnya kita. Kita akan mengakhiri latihan kita ini. Mulai menyadari lagi badannya di sini, menyadari kondisi di sekitar kita, dan mulai menggerakkan jari-jari tangan dan kaki. Apabila sudah siap, silakan buka mata. Oke, cuma bisa sebentar ya latihannya. Tapi apakah ada yang mungkin udah teman-teman banyak yang sering ya Bapak Ibu di sini latihan meditasi, tapi meditasi itu juga jenisnya banyak. Nah, ya meditasi yang ini sebetulnya beristirahat dari berpikir. Jadi kita seperti beristirahat gitu dan merasakan lagi sebenarnya ketenangan yang sudah ada pada diri kita. Jadi itu perlu dilatih ya. Memang perlu latihan setiap hari. Dan mudah-mudahan nanti semakin mengenal diri sebagai diri yang tenang. Boleh kalau ada yang mau sharing, bagaimana kok ini latihan sebentarnya ini? Pasti berguna ya Ibu ya. Dan terasa apa ya ketenangan lagi gitu. Dan kira lebih bagus kalau pakai belly breathing ya, Bu Arida ya. Boleh kalau misalnya sudah biasa berlatih dengan belly breathing bagus. Tapi ini kan karena ini sebenarnya tentang menyadari, sebenarnya lebih di kesadarannya aja sih, mau di nafas di dada, di itu sama gitu. Memang ada teknik-teknik nafas ya,
untuk membuat tenang. Tapi di latihan pertama ini saya lebih tentang sadarnya gitu. Right. Nah, sadarnya dulu. Karena ini adalah sadar yang bukan berpikir, tapi menyadari kalau ada pikiran dan tidak mengikuti. Jadi hanya sadarnya. Di situ dulu sih ininya apa namanya? Right. Penekanannya ya. Nanti memang ada latihan-latihan breathing gitu di dalam mindfulness itu. Teman-teman Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Selamat malam Bu Arida. Malam. Saya Linda. Ingin izin bertanya Bu. Sebenarnya posisinya itu kalau tadi belajar breathing mindfulness itu apa? Kalau malam hari itu boleh dalam keadaan berbaring begitu? Yang pertama, terus yang kedua, gimana ya fokusnya kok jadi bukan ke nafas tapi ke misalnya ke lagu yang memang menenangkan itu, jadi Ya, fokusnya jadi beralih ke musik itu bagaimana? Memang iya, lebih menenangkan gitu. Jadi iya, terima iya. kasih. Karena mindful itu kan artinya memang menyadari apa yang sedang terjadi sekarang. Misalnya musik rasanya jadi terdistraksi gitu, nggak usah pakai musik nggak apa-apa. Tapi tadi musik itu tadi kan menyadari kan bisa sesuatu yang di luar kita ya. Jadi pada waktu dibantu dengan musik dan kita benar-benar mendengarkan tanpa menganalisa, itu pun juga sudah present juga gitu. Gitu. Jadi nanti sebetulnya tergantung kita ya. Kalau ada yang merasa, duh kalau pakai musik jadinya keganggu gitu ya, malah nggak bisa fokus. Ya udah jangan pakai musik. Jadi pakai aja nafas. Tapi ada juga yang pakai musik malah lebih kebantu gitu. Nah itu dicoba aja, Mbak. Dicoba mana yang lebih efektif. Karena sebetulnya tujuannya yang ini ya dengan menggunakan musik ataupun nafas adalah saya mau melepaskan pikiran. Saya mau istirahat dari berpikir. Itunya sih. Begitu bisa misalnya udah lepas dari pikiran tapi memperhatikan musik, nggak apa-apa. Karena mendengarkan musik itu adalah being present juga gitu. Betulnya. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mengganggu, malah jadi ini ya siapa yang main piano ya gitu. Duh enak ya di mana ya beli ininya. Nah itu kan jadi rame ya. Jangan. Jadi matiin aja musiknya. Jadi, nah itu kita perhatikan ya pikirannya tuh kadang-kadang gitu mau dia ingin berkomentar, ingin begini begitu gitu. Karena udah biasa dia yang memegang kendali itu pikiran kan. Jadi kalau misalnya kita mau mengambil kendali lagi, itu belum tentu dia nurut gitu. Kadang-kadang akan menggoda dengan segala macam pikiran, kira-kira gitu. Tapi kita makanya perlu latih aja. Oke, ada Terima lagi kasih. pertanyaan? Iya, terima kasih. Nanti eksperimen aja. Ada yang saya dengerin suara air aja deh. Misalnya di dekat rumah ada kolam gitu, ada krecek-krecek-krecek gitu. Itu kan juga sesuatu yang terjadi di saat itu kan, aliran air kan. Jadi bisa dipakai itu juga. Jadi sebenarnya mindful itu nggak cuma harus meditasi sih. Ada salah satu apa namanya klien saya itu dia bilang saya nggak ada waktu untuk meditasi katanya gitu. Harus nyusuin, harus masak, harus gini gini gini. Ya udah, tapi waktu dia nyusuin itu nonton Netflix. Itu saya bilang jangan gitu. Maksudnya justru gunakan momen menyusui itu untuk mindful. Coba deh rasain kulitnya kamu menyentuh kulitnya dia. Begitu rasakan waktu dia mengisap gitu kan, terus lihat wajahnya gitu. Ya dia latihannya dengan kegiatannya itu dan itu bisa juga maksudnya berdampak juga ke hal-hal lain. Jadi misalnya dia bilang, kok saya kok jadi lebih sadar ya saya mengurangi minuman manis. Sekarang tangan saya ngambilnya air putih. Dia nggak mau lagi tuh minuman. Tadinya Coca-Cola lah, apa dalam hati saya. Oh itu kesadaran tuh hebatnya di situ ya. Begitu kita mau kembali dan menyadari, dampaknya juga ke tempat-tempat lain gitu. Lebih sadar apa yang dia minum, apa yang dia makan. Gitu. Coba aja ya, dicobain gitu untuk dieksperimen sendiri gitu. Oke. Ada lagi kah pertanyaan? Ya, Mbak Rida tanya sedikit. Apakah secara DNA itu orang yang memang stres itu juga akan selalu stres? Maksudnya, apakah itu memang bawaan? Mungkin bahasa mudahnya begitu. Bawaan bahwa kalau memang Iya, iya. apa ya jati dirinya itu stres ya apapun juga stres atau kemerungsung bahasa Jawanya misalnya seperti itu atau tenang gitu loh sehingga agak sulit untuk
menjadi bagaimana supaya tenang, bagaimana memang ya Hmm. memang seperti itu dan harus dihadapi, nggak usah stres, nggak usah merunsut dan sebagainya. Kalau secara psikis bagaimana ya, Mbak Rida ya? Iya, iya. Jadi yang saya tahu nih ya, dari saya suka misalnya mendengar dari salah satunya dari Bruce Lipton gitu. Itu memang kita memang membawa pasti ya dari orang tua kita, dari apa namanya kakek nenek kita. Tapi dia bilang memang setiap saat tuh sebenarnya kita punya punya kemampuan untuk merubah ekspresi. Berarti ekspresi DNA-nya itu bisa kita merubahnya. Tapi tentunya tadi ya perlu jelas tujuannya mau apa. Begitu perlu tekad juga gitu karena kalau kita tidak latih setiap hari kita bakal balik ke pola lama terus menerus. Itu juga di dalam neuroscience kan dijelaskan bahwa sudah ada sambungannya di otak kita tuh kuat gitu. Nah, untuk supaya meninggalkan pola pikir yang lama maupun habit yang lama, itu kita jangan apa namanya ya, jangan mencoba memeranginya. Itu tadi karena kita memperhatikannya dan memberikan energinya. Kita fokus aja ke sesuatu yang baru. Misalnya ini versi lama saya ini. Jadi saya mau tinggalkan. Saya langsung fokus aja ke versi barunya apa gitu. Jadi begitu kita fokus ke hal yang baru, di dalam otak kita tuh sambungannya tuh terjadi tuh neuropruning namanya. Karena nggak dipakai jaringannya, dia akan lama-lama akan luruh sendiri gitu. Karena energi kita kita pakai buat fokus ke hal baru yang kita mau. Makanya kayak orang yang suka ada kebiasaan merokok misalnya. Itu kalau bisa dibilang berhenti jangan merokok. Itu kan jadinya malah tambah kepengen ngerokok. Tapi misalnya diganti. Begitu ingin ngerokok langsung permen karet gitu ya. Punya aja permen karet. Ya berarti dia rubah habit dari ngerokok jadi mengunyah permen karet. Meskipun saya nggak tahu ya mengunyah permen karet tuh habit bagus apa enggak ya. Tapi intinya langsung fokus aja ke habit barunya yang dimauin apa. Nah, begitu yang lama ini tidak diperhatikan, dia akan lurus sendiri. Tapi perlu perjuangan ya, karena di otak kita tuh udah kuat itu kebiasaannya. Gitu. Oke, terima kasih. Thank you. Jadi DNA dan sebagainya itu betul sih, memang betul pasti kita membawa. Tapi itu tadi yang saya senang dari apa ya, dari tentang neurogenesis namanya epigenetics, sorry, namanya epigenetics itu. Jadi kita bisa rubah ekspresinya. Begitu kita memutuskan dan kita mau melakukan effortnya, selalu bisa gitu ininya. Menurut itu ya ahlinya gitu. Ya, thank you Ibu. Iya, makasih. Asal percaya aja bahwa aku bisa gitu. I believe I can change ya Ibu ya. Iya, benar. Dan ternyata secara sains juga dibuktikan tadi ya tentang epigenetics, tentang neuroplasticity, itu membuktikan kita bisa selalu gitu berubah. Tapi tinggal disiplinnya, niatnya, itunya gitu, di situnya tuh. Oke, sebenarnya latihannya sudah. Jadi tadi sharing ininya juga sudah ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebetulnya saya cuma sedikit lagi nih sharingnya. Nah, jadi memang kita perlu melatihnya ya, karena main kita ya seperti otot juga. Tadi kan latihan yang refocus ke nafas itu adalah latihan otot kesadaran kita. Yang memang perlu dilatih tadi. Kalau nggak kita akan fall back ke habit lama lagi, yang overthinking, yang bete, yang begini begitu. Nah itu tuh mau nggak mau kalau memang kita mau lebih efektif dan mau punya habit baru ya mau perlu latihan ya. Jadi memang saya encourage gitu Bapak Ibu di sini melatih dan tadi ya tidak harus dia meditasi meskipun itu bagus ya. Karena kita jadi bisa melihat tuh pikirannya gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak minimal mindful walking pagi-pagi atau mindful eating. Tadi teman saya misalnya dia mindful menyusui. Kan jadi bondingnya lebih bagus ya daripada menyusui terus nonton Netflix gitu. Jadi dari pengalaman kita aja pilih satu hari misalnya saya maunya mindful eating gitu. Itu makan jadi lebih nikmat, lebih mensyukuri. Jalan mindful walking gitu. Sepele ya jalan di sekitar tetangga, tapi jadi kagum gitu lihat, pohon cabenya banyak nih gitu misalnya gitu ya, subur gitu. Lihat ini,
wah ada mangga, pohon pukul. Maksudnya hal-hal yang kecil-kecil tuh jadi kayak sesuatu banget gitu, mengagumkan karena benar-benar present gitu ya. Bukan dianalisa gitu, bukan nih mangganya udah banyak nih kemana saya mau minta, bukan gitu ya. Tapi lebih benar-benar melihat pohonnya, melihat banyak buahnya misalnya ya. Itu jadi berbeda gitu pengalamannya. Tapi perlu dicobain seperti apa sih yang hal-hal yang memang udah dilakukan sehari-hari aja. Sering olahraga pagi, ya udah mindful walking. Sering misalnya, kalau makan kan semua pasti makan. Coba 1 kali makan deh yang mindful. Nah itu apa beda nggak rasanya? Ya, oke. Nah, saya mau dengar sharingnya. Karena udah selesai sebetulnya ini ya. Sebenarnya waktunya cuma sejam tapi udah ke extend. Mohon maaf. Nah, mungkin ada yang mau sharing, dapat apa nih selama 1 jam ini? Silakan. Oke, saya dulu aja, Bu. Nggak apa-apa. Jadi, Heeh. anyhow, seperti pepatah ya, the more we know, the more we do not know. Jadi sebetulnya kalau kita tahu itu, sebetulnya semakin nggak tahu. Karena sedemikian banyak ilmu-ilmu yang menurut kita sudah tahu, tapi ternyata wow, gitu loh. Jadi tetap bagi saya never stop learning, dan malam ini bagi saya sesuatu yang meaningful, kenal dengan Ibu, kemudian kenal Makasih, dengan Pak Tri. kebijakan, mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahim lebih lanjut, bisa kalau ada training atau apa bisa saling menginfokan. Saya kira apa ya, ruhnya di situ ya, dan kembali lagi bahwa the one thing that is apa ya very dangerous itu kalau kita nggak mau berubah ya, karena Betul apapun ya. dunia ini harus berubah, apalagi kita sendiri. Kadang-kadang kita menyalahkan orang lain, tapi satu telunjuk jari ke arah orang lain, yang lain kan ke kita. Sebetulnya Iya, kita betul sendiri. banget. Dan Ya, ya. kita tidak bisa mengubah lingkungan kita ya tinggal take it or leave it kan begitu. Daripada kita blow out ya mendingan kita dengan hati dan sebagainya tadi ya. Kemudian ya kita punya secara spiritual, kita punya Tuhan, apapun Tuhan ciptakan itu pasti ada maksudnya. Kemudian kita dikirim orang yang seperti itu dalam tim kita juga pasti ada maksudnya. Jadi kalau kita seperti itu udah menjadi mindfulness ya, bahwa ya seperti itulah gitu, tinggal hati kita, mind, body, and soul kita itu bagaimana. So thanks very much Ibu, thanks very much. Makasih banyak Pak Tri, masukannya keren banget. Bisa berkesinambungan, bisa kita racun dan sebagainya. Karena kembali lagi ya, never gives up and never stop. Thank you. Makasih banyak Pak Tri, bener banget. Apapun yang terjadi, kalau bisa refleksi dulu kalau ini ya. Karena justru kejadian yang sulit itu kita bisa cepat ketemu, oh itu egoku gitu, cepat banget. Minimal ya ketemu dulu gitu. Tapi bukan berarti kita tidak mengkoreksi kalau ada yang salah ya. Tapi sudah dari posisi yang tadi yang benar gitu kira-kira. Yes, thank you. Makasih. Ya teman-teman lain boleh di chat juga boleh dapat insight apa nih, boleh tahu Pak Stefandi atau Bu Simona, silakan. Makasih Bu Arida. Yang saya dapatkan ya dalam proses ini yaitu semakin membangun kesadaran. 10 menit dalam membangun kesadaran tadi, saya itu pertama terlintas sesuatu yang menjadi beban gitu. Lalu saya merasakan detak jantungnya cepat, nafasnya itu kok pendek gitu. Tapi mencoba untuk membiarkan itu berlalu tanpa mencoba untuk menggenggam yang itu, lalu beralih lagi kepada kesadaran akan pernafasan, dan itu kok rasanya saya merasa plong. Artinya dia berjalan yang tadi saya rasa nafasnya itu satu-satu atau keterengah-engah, akhirnya menjadi plong nafas saya lega gitu. Dalam hal ini saya merasa bahwa kesadaran itu perlu dibangun tidak sekali ya, tapi bahwa secara terus-menerus dengan latihan yang mendalam gitu. Dan latihan tadi saya merasa bahwa tidak perlu berapa jam, tetapi 10 menit masuk ke dalam diri, masuk ke dalam kesadaran pada diri sendiri, itu membantu saya untuk bisa keluar dari
satu situasi yang mungkin tadi saya terlalu beban pikiran saya gitu. Iya, iya, iya. Ya. Dan malam hari ini materinya sungguh mengena karena baru merasa problem-problem kok malam ini Pak Hari langsung menyodorkan satu materi dari Bu Arida dengan sangat power ya, sangat punya kekuatan khusus tersendiri untuk saya. Itu. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, terpuji Tuhan ya bisa merasakan dampaknya, dan ini memang kalau buat saya ya bukan lamanya meditasi, sebentar-sebentar tapi sering gitu, itu kayak kembali gitu, kita kembali lagi ke diri kita, kembali lagi ya dengan doa juga, nih sering-sering sepanjang hari, tapi meskipun cuma 5 menit, 10 menit, itu dampaknya juga besar gitu. Jadi nanti ketemu juga kok kira-kira mana yang pas ya. Jadi jeda 5 menit, 10 menit itu pun sudah membantu ya, karena kalau terlalu banyak di sini beban pikiran jadi berat, nah dilepasin dulu, kita nanti bisa berpikirnya lebih jernih. Ya mungkin tetap perlu solusi ya nantinya, tapi minimal tuh nggak apa namanya, nggak kusut gitu pikirannya untuk memikirkan solusinya itu gitu. Gitu ya, mudah-mudahan nanti semuanya akhirnya ada solusinya. Amin, makasih. Oke, kalau begitu sebenarnya sudah selesai sih materinya. Nanti bulan Maret sih rencananya ada apa namanya, ada programnya yang lebih lengkap. Ini kan cuman satu latihan ya, tapi rencananya sih mau bikin program yang lebih full gitu nanti bulan Maret. Kalau berkenan boleh lihat di IG saya di Jakarta Mindfulness. Begitu. Terima kasih sudah mengikuti dan sudah berlatih bersama, sudah berdiskusi. Thank you. Oke, terima kasih Bu Arida. Wah, luar biasa sekali ya. Hari ini kita dapat pencerahan untuk menutup tahun 2002 dengan satu semangat baru gitu ya. Dan saya sedikit mungkin kasih pengalaman juga. Ini memang sangat penting khususnya masyarakat kita Indonesia ya. Kalau kita membiasakan punya mindful di dalam setiap masyarakat kita, saya yakin negara ini pun akan jauh sangat lebih hebat lagi, ya. Karena orang yang mindful itu dia nggak gampang langsung bereaksi, terbawa emosi untuk melakukan sesuatu. Saya mengambil contoh diri saya sendiri. Dulu saya orang yang seperti itu gitu, gampang langsung bereaksi, langsung beremosi gitu ya. Tapi semenjak sudah latihan meditasi gitu ya rutin, akhirnya hilang sendiri gitu. Hilang sendiri. Jadi begitu mau mereaksi, bisa ada satu kesadaran dan gitu. Nah, jadi saya sangat mengencourage gitu teman-teman juga kalau ini harus latihan dan memang baru bisa merasakan dampaknya kalau kita sudah latihan. Ya, minimal seminggu atau 2 minggu ya, tiap hari gitu. Tuh nanti suka heran sendiri, kok saya nggak ngomel-ngomel lagi gitu. Betul. Nah, itu yang kita rasa setelah kita sudah latihan. Betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Arida hari ini membawa insight yang sangat bagus, inspirasi yang bagus nih buat kita semua. Semoga apa yang Bu Arida sampaikan ini bisa mendapatkan berkah juga ya buat Bu Arida ya, di kesehatan, keberlimpahan ya dan kebahagiaan Bu Arida. Amin. Ya. Amin. Oke.